Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Kusrandi Ginting dengan NIM 190017 merupakan praktikan dari kelas M04 pengkajian stok. Di sini akan membahas mengenai materi model surplus produksi. Langsung saja ke materinya. Di sini telah tersedia 10 data, cash dan effort. Di sini kita akan mencari nilai MSY dan tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning di UPT Tamperan Kabupaten Pacitan menggunakan metode Scaver dan Fog. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah mencari nilai CPUE-nya, yaitu dengan cara sama dengan ton atau catch dibagi dengan trip atau effort. Baru kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita melakukan analisis data dengan cara kita klik analisis lalu kita pilih regresi, di mana Y range-nya adalah nilai dari CPU dan X range-nya adalah nilai dari effort. Lalu kita pilih output-nya, lalu kita OK. Di sini telah kita ketahui bahwa nilai A adalah 1,21954 atau 1,2197. Kita langsung kopikan di sini di data A. Dan B-nya adalah min 0,0081. Maka setelah kita mendapatkan nilai A dan nilai B, lalu kita masukkan ke dalam persamaan, mana C sama dengan A dikalikan dengan F ditambah dengan B F kuadrat, di mana A-nya adalah 1,2197 dikalikan dengan F ditambah dengan min 0,0081 dikalikan dengan F pangkat 2. Setelah itu kita akan mencari nilai dari MSY atau nilai E optimasi dengan cara sama dengan min 1/2 dikalikan dengan dalam kurung A dibagikan dengan B, baru tutup kurung, maka kita dapat memperoleh nilai E optimasi dengan sebesar 7,51. 751. Selanjutnya kita mencari nilai C optimasi dengan cara sama dengan min 1/4 dikalikan dengan dalam kurung A pangkat 2 dibagi dengan B kurung sama dengan, maka kita mendapatkan nilai C optimasi sebesar 458,474. Setelah kita mendapatkan nilai E optimasi dan C optimasi, kita lakukan mencari nilai C estimasi. C estimasi ini didapatkan dari persamaan yang telah kita buat sebelumnya. Ini saya telah melakukan perhitungan C estimasi. Lalu kita akan membuat rangkuman data dari yang kita peroleh, di mana E optimasinya adalah sebesar 7,51 atau kita bulatkan 752. Dan C optimasi adalah data yang ini kita kopikan. U optimasi adalah dari nilai E optimasi dibagikan dengan C optimasi, buat sama dengan C optimasi dibagi dengan E optimasi. Baru kita enter, maka kita memperoleh nilainya. Lalu kita mencari nilai JTB dengan cara sama dengan 0,8 dikalikan dengan nilai C optimasi, sama dengan 366. Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai TP, di mana jumlah hasil tangkapan dibagikan dengan JTB, di mana jumlah hasil tangkapan ini adalah rata-rata dari catch yang kita peroleh. Ini adalah data dari rata-rata catch-nya. Kita buat sama dengan dibagi dengan nilai dari JTB, baru kita enter, maka diperoleh nilai dengan 100,41. Dari nilai TP kita dapat mengetahui bahwa tingkat pemanfaatan perairan telah terjadi overeksploitasi, di mana
kisaran overeksploitasi adalah 100-150%. Keadaan di mana stok sumber daya sudah menurun karena telah tereksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Langkah selanjutnya adalah kita membuat scatter plot. Dengan cara kita pergi ke insert, lalu kita pilih scatter. Setelah scatternya muncul, kita klik kanan, lalu pilih select data. Lalu kita add. Data pertama adalah data catch, di mana X value-nya adalah data effort dan Y value-nya adalah data catch. Lalu kita klik OK. Lalu kita tambahkan data kedua, yaitu data dari C estimasi dari scaver. Karena X value-nya adalah data effort dan Y value-nya adalah data dari C estimasi. Lalu kita klik OK. Lalu kita masukkan data ketiga dengan nama MSY. MSY dengan X value-nya adalah optimasi dan Y value-nya adalah C optimasi. Kita klik OK. Oke. Setelah muncul, datanya muncul, kita klik trendline pada metode scaver-nya. Kita polinomial, baru kita klik close. Maka berdasarkan grafik yang di samping ini kita dapat menunjukkan bahwa analisis MSY ikan tuna sirip kuning didapatkan hasil tangkapan maksimum lestarinya sebesar 458,474 ton per tahunnya, dengan upaya penangkapan maksimum lestarinya adalah sebesar 752 trip per tahunnya. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 104% dari nilai YMSY, maka didapatkan hasil JTB sebesar 366,779 ton per tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan sangat tidak dianjurkan, walaupun jumlah tangkapan masih bisa meningkat karena mengganggu kelestarian sumber daya perikanan. Sobari et al. Tahun 2008 menyatakan bahwa pengurangan effort akan mengurangi hasil nelayan, namun pengurangan effort ini tidak terlalu merugikan nelayan karena akan mengurangi biaya operasional yang akan dikeluarkan melalui melaut. Selanjutnya adalah model FOG, di mana langkah awalnya adalah kita mengubah nilai CPUE-nya menjadi nilai logaritma normal dengan cara sama dengan learn, baru kita pilih data CPUE-nya, lalu kita tarik sampai ke data ke-10. Dari data learn CPU ini kita lalu menganalisis data atau melakukan regresi data melalui data analisis, di mana X value-nya adalah data effort dan Y value-nya adalah learn CPU. Di sini saya telah melakukan regresi data, dan di mana di sini kita akan memperoleh intercept sebagai data A dan X variabel sebagai data B, di mana intercept-nya adalah 1,597 dan B-nya adalah 0,038. Setelah mendapat nilai dari A dan B, lalu kita akan memasukkan kebersamaan model FOG, di mana C sama dengan F kali eksponensial A tambah B dikalikan dengan F, di mana C kali sama dengan F dikali eksponensial dalam kurung 1,597 ditambah negatif 0,003 dikalikan dengan F. Lalu kita akan mencari nilai YMSY dengan cara min 1 dibagi B kalikan dengan eksponensial A dikurang 1. Di sini hasilnya adalah 469,4474. Lalu kita akan mencari nilai FMSY, di mana sama dengan min 1 dibagi dengan B. Di sini saya telah memperolehnya dengan nilai besar 258,38,3822. Lalu kita akan mencari nilai C estimasi dari model FOG, di mana model persamaannya telah kita peroleh tadi, kita masukkan ke dalam
C estimasi, di mana F-nya adalah data effort. Lalu kita urutkan dari data yang terkecil. Lalu rangkuman data, di mana di sini E optimasinya adalah 258 trip dan C optimasinya adalah 469,447 ton dan U optimasinya adalah 1,816872 dan JTB-nya adalah 375,5579 dan tingkat pemanfaatannya adalah 102%. Rumus yang digunakan sama seperti model Schaefer sebelumnya. Dari nilai tingkat pemanfaatan, kita telah mengetahui bahwa perairan telah mengalami overeksploitasi atau overexploited dengan rentang nilai 100-150%. Keadaan di mana stok sumber daya sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Selanjutnya kita akan membuat scatter plot, di mana di sini saya telah membuat grafik hubungan catch dan effort melalui scatter plot, di mana data yang Y catch-nya adalah data effort dari yang awal dan data catch dari data awal yang telah kita peroleh. Dan lalu data C estimasi FOG-nya adalah data dari effort dan trip. C estimasi daripada model FOG yang telah kita buat. Dan MSY-nya adalah data dari yang kita peroleh perhitungannya. Berdasarkan grafik di samping menunjukkan bahwa analisis MSY didapatkan hasil tangkapan maksimum lestarinya sebesar 469,447 ton per tahunnya, dengan upaya penangkapan maksimum lestarinya sebesar 258 trip per tahunnya. Kemudian dari jumlah tangkapan yang diperoleh atau JTB sebesar 375,558 ton per tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil upaya penangkapan dari tahun 2011 sampai 2020 tergolong dalam kategori overeksploitasi, yaitu keadaan di mana stok sumber daya sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY, sehingga upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Menurut Sulistiawati tahun 2011, MSY menyatakan maksimum sustainable yield merupakan hasil tangkapan terbesar yang dapat dihasilkan. Konsep MSY ini dikembangkan dari kurva biologi yang menggambarkan yield sebagai fungsi dari effort. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.